Shalom. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kita percaya bahwa semangat surgawi selalu menjadi milik kita. Amin. Kita terus bersuka cita, membawa hati kita, hidup kita, segalanya untuk terus kita persembahkan buat Tuhan. Dan pagi hari ini kita ada di waktu yang begitu luar biasa, di mana kita masih bisa menyembah Tuhan, memuji dan meninggikan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, walaupun mungkin masih secara online, tapi kita percaya bahwa kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh apapun. Dan saya percaya, kita semua percaya, Tuhan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Amin. Untuk itu mari kita bawa hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Inilah hidup kami Bapa. Inilah keberadaan kami. Kami mau datang menyembah Engkau, membawa setiap ucapan syukur kami kepada, setiap pujian dan sembah kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Engkau Tuhan yang layak menerima segala pujian dan pengagungan kami umat. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Dalam suka dan duka. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan dalam suka. Mari sama-sama katakan, sebab Kau layak terima puji. Angkat tanganmu dan sembah Dia. Oh, terima pujian, sebab Kau layak.
Tuhan. Masyurkan namanya. Agungkan Dia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya la 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 boy. Ya ya la 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 ya. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan, Allah yang layak disembah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Kau layak Tuhan. Oh, Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sekali lagi katakan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa dan kehadiran-Mu atas setiap kami. Kami siap meninggikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami buka ibadah kami. Haleluya, mari sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, saatnya kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Sebab karena firman-Nya, kita bisa melewati segala apapun pergumulan dalam hidup kita, amin. Kita akan terbang bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita pujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku.
Mari sama-sama dengan segenap hatimu katakan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, dan janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, yes, teguh menopang. Ku kan aman. Sekali lagi katakan, ku kan terbang. Yeah, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam. Mari katakan dengan segenap hatimu. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Yes, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi. Mari katakan dengan segenap hati kita. Yes, haleluya, amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam Tuhan. Bukan aman, bukan aman dalam Tuhan. Yeay, haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan bersama-sama pesan penggembala dari Pastor Andri Montolo. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ada di ruang gereja anak yang juga mereka membicarakan tentang buah roh. Dan untuk bulan ini kita memasuki minggu kedua sedang berbicara tentang kesabaran. Dan khusus minggu ini kita bicara tentang mengampuni. Nah, mengampuni ini bukan berarti setuju dengan kesalahan, tetapi ternyata mengampuni ini adalah satu keharusan sebagai anak Tuhan. Mengampuni bukan pilihan, tetapi keharusan. Karena kita tahu ketika kita tidak mengampuni, dikatakan Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Jadi kita perlu sebagai anak Tuhan belajar untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu secara khusus di dalam hal mengampuni. Mari miliki kepekaan itu, supaya setiap orang-orang mungkin yang bersalah kepada kita, kita dapat mengampuni, karena kita tahu kita tidak sempurna. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi oleh sebab itu, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar, kita mau belajar supaya kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman-Nya selalu datang
memberikan kekuatan bagi setiap kita, mengingatkan setiap kita bahwa betapa pentingnya kita selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, lingkupi setiap kami Tuhan dengan kasih dan Roh. Terima kasih. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku, naungiku. Amin Tuhan. Dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan, naungi kami dengan kasih-Mu. Oh. Mari katakan, lingkupiku dengan sayang-Mu, naungiku, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora.
sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, Kaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai hidup kami, Engkaulah perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Itulah menjadi iman kami Tuhan. Itulah yang menjadi keyakinan dan kekuatan kami. Hanya dalam Engkau, hanya bersama denganmu kami beroleh ketenangan. Hanya bersamamu Tuhan, kami beroleh kekuatan yang baru. Rabbi, berkati kami semua Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan kami semua Tuhan, siap menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita membahas satu topik masih dalam topik kesabaran. Tetapi kita mau angkat tentang mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Mungkin kita semua pernah mendengar ada orang yang berkata, sampai mati pun aku nggak bisa memaafkan atau nggak bisa mengampuni. Nah, saya ingin kembalikan kepada kita untuk berpikir, kalau itu kita sebagai anak Tuhan, apakah itu baik atau pantas untuk kita ucapkan? Karena kita tahu dan mengenal firman Tuhan, mengajarkan kita begitu banyak mengenai pengampunan yang harus kita lepaskan, berikan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Saya ingin angkat satu ayat dulu, membaca dari Efesus 4 ayat 32 yang berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dari ayat yang kita baca ini, kita bisa melihat kita diminta untuk belajar saling mengampuni satu dengan yang lain. Berarti satu hal kita harus sadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang bisa atau mungkin melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini bisa juga berupa menyakiti sesama kita. Oleh sebab itu kalau kita menyadari, iya, nggak ada yang sempurna ya. Kita bisa mengerti ketika orang bersalah kepada kita. Kita bisa lebih mudah untuk melepaskan pengampunan. Tetapi mungkin juga kita pernah mendengar cerita-cerita bahwa begitu banyak orang yang nggak bisa lepaskan itu yang namanya pengampunan. Nggak bisa melepaskan yang namanya dendam sakit hati yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita mari sama-sama renungkan pada hari ini. Saya ingat satu ilustrasi lah, kalau boleh dibilang, baca satu ilustrasi bagaimana tentang lebah atau tawon ya. Salah satu dari golongan ini, tawon, yang ketika dia mematuk, dalam berapa lama dia akan mati. Tapi orang yang mengalami mungkin gigitan itu bisa diobati dan menjadi sembuh.
Nah, kalau kita melihat cerita ini, seringkali orang yang menaruh dendam, yang gak bisa memaafkan, itu suka untuk melakukan atau melukai orang-orang lain. Dan sebenarnya ketika kita melukai orang lain, posisi kita itu gak akan jadi lebih baik ketika kita gak bisa melepaskan yang namanya pengampunan, melepaskan mungkin yang namanya rasa maaf kepada orang-orang yang lain. Nah, saat ini kita bisa sama-sama melihat dari cerita ini ya, bahwa kalau kita mungkin menjadi korban, biarlah kita mau belajar melepaskan pengampunan. Sebab ketika kita melepaskan pengampunan, memberikan maaf, kita tahu kita bukan sedang memberikan kepuasan kepada yang lain, tetapi sebenarnya itu sedang menyembuhkan hati kita sendiri. Karena ada banyak cerita, ada banyak contoh yang kita bisa belajar bagaimana orang yang menyimpan kepahitan sehingga hidupnya itu justru nggak ada kebaikan di dalam kehidupannya. Saya ingin saksikan pernah datang ke satu nursery orang-orang tua pada saat itu. Dan ketika setelah ibadah singkat, semua melayani, tim melayani orang-orang yang ada, menemani ketika makan, ngobrol, dan sebagainya. Tapi ada satu orang yang mukanya itu nggak pernah ada senyum sedikit pun. Dan kaku, tidak bisa diajak komunikasi. Mukanya keras sekali. Jadi karena nggak bisa diajak komunikasi, kita coba tanya kepada orang yang mendampingi, sebenarnya apa yang dialami ibu ini. Ibu ini udah cukup tua ya. Dan ternyata dari cerita ini kita tahu, oh dulu pernah mengalami yang namanya perkosaan. Tapi ketika dia mengalami itu, dia benar-benar punya dendam yang begitu rupa. Dan sehingga ketika dendam itu tidak bisa dilepaskan, dia pegang terus, justru membuat hidupnya sampai masa tuanya nggak ada sukacita sama sekali. Bahkan ketika melihat muka yang begitu keras, yang begitu kaku, saya bisa bayangkan gimana dia bisa menikmati hidup ya kalau seperti itu. Dan begitu juga buat setiap kita kalau kita nggak bisa melepaskan yang namanya pengampunan. Betapa sengsaranya hidup kita sesungguhnya. Seringkali justru kita nih dikontrol oleh orang lain. Orang lain itu bagaikan remote control hidup kita. Ketika kita punya rasa dendam, kemarahan terhadap seseorang. Mungkin ketika orang itu nggak ada, hidup kita bisa senang, ngobrol, tertawa bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Tapi ketika orang tersebut muncul, itu bagaikan remote control yang mengubah segala sesuatunya. Yang tadinya sukacita, ngobrol, tertawa bersama-sama, bisa berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Dan dia mungkin bisa, kemarahan itu bisa timbul kembali. Dari sini kita belajar. Ayo lebih baik kita belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita, mari saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena ketika menyimpan kesalahan orang, itu justru memperburuk keadaan kita. Sama seperti ada satu cerita lagi, mungkin saya mengawali dengan cerita-cerita ya. Ada satu cerita lagi bahwa bagaimana seorang pemburu menangkap monyet saat itu dengan mudah dan tanpa melukai. Ternyata pemburu ini mempunyai satu akal karena mengerti sifat daripada monyet ini. Dia menggunakan toples yang mungkin lehernya lumayan sempit dan diisi kacang yang mungkin harumnya luar biasa, menarik gitu ya. Dan ketika itu ditaruh, diikat dalam satu pohon. Wah, ini tentunya mengundang monyet ini untuk mengambil kacang yang ada di dalam itu karena wanginya menarik. Dan ketika monyet itu ambil, masukkan tangannya
ke dalam. Dia genggam itu kacang-kacang itu dan dia tidak mau lepaskan. Dia berusaha keluar tangan dari toples itu, dia nggak bisa. Tapi dia juga nggak mau lepaskan kacang yang sudah dia pegang di dalam. Nah akhirnya dengan mudah pemburu itu menangkap. Karena dia nggak bisa pergi kemana-mana. Dia di situ saja. Nah bayangkan begitulah keadaannya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita nggak mau belajar melepaskan namanya pengampunan. Atau yang namanya mengampuni atau memaafkan itu di dalam Alkitab mempunyai satu arti merelakan. Merelakan apa yang direlakan? Sebenarnya direlakan biarlah dendam itu bisa direlakan untuk pergi. Biarlah kemarahan itu direlakan untuk pergi. Kita bisa melepaskan yang namanya pengampunan. Nah, kita kembali tadi, bayangkan ya, sebagai anak Tuhan, kalau nggak pernah mau namanya melepaskan pengampunan. Itu kita sedang menggenggam yang namanya kemarahan. Kemana-mana kita membawa beban. Dalam arti, kalau kita umpamakan tadi ya, toples tadi. Kita kemana-mana membawa toples. Yang namanya dendam, kemarahan, atau apapun. Jadi hidup kita sebenarnya dipersulit oleh kita sendiri. Kemana-mana kita bawa itu. Justru menghalangi kemerdekaan, kebebasan yang Tuhan sudah berikan. Jadi memang sederhana, tetapi biarlah kita mau belajar justru dari yang sederhana ini. Kalau kita bisa melakukan ini, maka percaya berkat-berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Hati kita dipulihkan. Dan kita bisa melayani dengan efektif. Bisa melakukan banyak hal bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya ingat bicara tentang mengampuni atau memaafkan. Seorang murid Tuhan kan bertanya, Tuhan berapa kali sih memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah ini? Mungkin dia pikir, wah orang nih seringkali batasnya 3 kali cukup ya. 3 kali itu udah sabar banget gitu istilahnya. Bahkan dia tambahin, apakah 7 kali Tuhan? Gitu. Ternyata jawaban Tuhan itu luar biasa. Dikatakan bukan 7 kali, tetapi 70 kali, 7 kali. Jadi sebenarnya kalau bicara bilangan ini, kalau secara manusia dibilang, oh berarti kalau dikali-kali 490 kali. Tapi sebenarnya bukan soal berapa kalinya. Tetapi bicara bahwa ternyata seumur hidup kita harus belajar untuk mengampuni siapapun yang bersalah pada kita. Jadi kita harus terus belajar. Karena mungkin kalau kita selalu menghitung 1 kali, 2 kali, 3 kali, wah kadang-kadang batas 3 kali itu udah maksimal ya. Karena udah 3 kali saya nggak bisa mengampuni kamu. Saya jadi ingat cerita lagi. Mungkin ini banyak cerita jadi ya. Cerita seorang bapak dan ibu yang ulang tahun pernikahan ke-50 tahun. Wah luar biasa. Orang berpikir pasti ini pernikahannya luar biasa. Bertahan sampai 50 tahun gitu. Jadi yang lain mengenal bagaimana kerasnya seorang suami ini, bagaimana boleh dibilang galaknya seorang suami ini, tapi kok ini bisa sampai 50 tahun ya. Jadi yang diwawancara nih istrinya, dia tanya gimana kiat-kiat untuk bertahan sampai 50 tahun. Ternyata ketika dia cerita, dia punya satu cerita, dia bilang begini. Dalam perjalanan, nah ini ceritanya karena mungkin di satu tempat yang menggunakan kereta gitu ya, kuda. Dia bilang satu saat ketika berjalan bersama dengan suaminya, kudanya terpelecok. Dan ketika terpelecok, suaminya bilang ke kudanya, ini 1 kali ya, kamu udah salah dan menyusahkan kita nih. Karena kaget semua goyang kereta itu. Kereta kuda itu. Dan ketika kedua semakin marah ini bapak ini. Dia bilang 2 kali ya. Diperingatkanlah kudanya kira-kira seperti itu. Dan ternyata
terjadi yang ketiga kali. Ketika terjadi yang ketiga kali, tanpa kata-kata dia keluarkan pistolnya, dia tembak itu kuda. Dan apa kaitannya dengan pernikahan 50 tahun? Ternyata istrinya cerita, mengingat itu, ternyata saya nih udah diperingatkan yang kedua kali. Jadi saya nggak berani untuk mungkin menanggapi atau apalagi yang namanya berbeda pendapat. Jadi istri ini diam aja, nggak berani untuk mengungkapkan perasaan dan pendapatnya. Karena sudah diperingatkan 2 kali. Itulah batasan daripada kebanyakan manusia. Menghitung, memaafkan itu punya hitungan 3 kali. Tetapi yang tadi Tuhan katakan itu 70 kali. 7 kali itu sebenarnya berbicara tentang sesuatu yang seumur hidup kita harus belajar. Karena prinsip pengampunan dari Tuhan. Tuhan bilang, ketika kita diampuni, makanya ada istilah hapus. Dosa kita dihapus. Kesalahan kita dihapus. Nah, kalau dihapus, cari kesalahannya ada nggak? Masih ada nggak kesalahan di sana? Tentunya sebenarnya nggak ada. Prinsipnya Tuhan ketika memaafkan, berarti kembali, kalau istilah hitungan, kembali 0 lagi. Ketika kesalahan yang berikutnya, berarti itu kesalahan yang dihitung sekali lagi. Ketika diampuni, 0 lagi. Jadi mari belajar untuk mengampuni, memaafkan. Karena hal yang sederhana ini tetapi justru menentukan juga bagaimana sukacita kita dalam menjalani kehidupan kekristenan. Sebab kalau kita nggak bisa mengatasi ini, apalagi hal-hal yang lain. Hal-hal yang lebih besar lagi. Nah, hari ini kita bersyukur firman Tuhan mengingatkan kita, firman Tuhan datang pada kita untuk kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga dengan kesadaran kita tahu, tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang bisa berbuat kesalahan. Saya ingin mengajak kita juga coba melihat lagi satu ayat. Tadi sudah dikatakan bagaimana Petrus bertanya berapa kali sih mengampuni itu. Ternyata jawaban Tuhan seperti itu. Dan kita mau melihat juga mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Seringkali kita batas melupakan aja gitu. Ya udah gue lupain deh, gue lupain. Padahal yang namanya pengampunan itu benar-benar dari hati melepaskan pengampunan tanpa ada sisa. Tapi kalau melupakan itu sekedar ya udahlah, gue nggak mau ingat-ingat. Tapi peristiwa mungkin yang menyakitkan nggak mungkin kita lupa. Ada satu saat pasti kita ingat. Nah, yang melupakan ini bedanya dengan mengampuni. Kalau yang melupakan ketika ingat, kemarahan itu akan ada dalam hidup kita. Hati kita geram, hati kita ingin melakukan sesuatu. Tapi ketika mengampuni, sekalipun kita ingat peristiwa yang menyakitkan, sekalipun kita mungkin ingat orang yang menyakiti kita, udah nggak ada dampak lagi. Sudah nggak ada sesuatu lagi yang menyakitkan. Kita bisa ingat, oh iya dulu seperti itu ya, dulu dia pernah melakukan ini. Tapi udah nggak ada dampak lagi. Karena apa? Pengampunan sudah dilepaskan. Dendam sudah nggak ada dalam hidupnya. Sudah dirilis, dilepaskan. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita bisa belajar mengampuni. Dan karena ini konteksnya kita berbicara tentang buah roh, maka memang kita harus terus bekerja sama dengan Roh Kudus yang terus memberi kemampuan kepada kita dari waktu ke waktu. Dari Mazmur 130 ayat 3, itu dikatakan begini, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Jadi di sini kita melihat, waduh seandainya Tuhan yang mengampuni kita itu pakai hitungan manusia, mengingat-ingat
kesalahan kita, dikatakan siapa yang dapat tahannya? Nggak mungkin ada yang bisa bertahan. Tapi bersyukur karena pengampunan dari Tuhan itu sempurna. Seperti yang kita tadi lihat. Itu setiap waktu. Kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan tuh menghapus. Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan menghapus itu. Dan Tuhan memberi kekuatan, ayo, untuk bangkit, untuk perbaharui kehidupan kita. Nah, jadi setelah dari ayat yang tadi, setelah Petrus bertanya berapa kali, ayat berikutnya dikatakan di sana, dia bercerita tentang seorang yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Tetapi karena dia mohon-mohon untuk memberi waktu, memberi kesempatan, maka Tuhan ini mengampuni, membebaskan dia dari segala hutang-hutangnya. Diceritakan, tapi ketika dia keluar, ada orang yang punya utang hanya 100 talenta. Tadi dia hutang 10.000 talenta. Ini 100 talenta. Tapi orang ini, wah benar-benar disuruh ditangkap dan disuruh membayar sampai dia menyelesaikan hutang-hutangnya. Dari sini Tuhan mengajar bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan mengampuni, kita pun harus mengampuni. Saya ingin cerita melihat dari kamus 10.000 talenta. Itu sebenarnya 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi kalau 10.000 talenta, itu kalau dikalikan berarti 60 juta dinar. Dan dikatakan 1 dinar itu upah 1 hari orang kerja. Bayangkan kalau kita mau melunasi, orang itu harus melunasi, harus bekerja 60 juta hari. Kalau dihitung ya kurang lebih ya, nggak pas tapi kurang lebih 165 tahun. Jadi sesuatu yang nggak mungkin untuk dibayar. Tapi orang ini diampuni. Tapi ketika dia tidak mengampuni sesamanya, tidak memberikan pengampunan, maka Tuhan sendiri mengingatkan bahwa apa yang dilakukan Bapa itu akan sama seperti itu. Dikatakan dalam ayat 35-nya dari Matius 18 tadi, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Berarti, waduh, kalau kita nggak mengampuni, Tuhan bilang, Bapa di surga juga tidak mengampuni kamu. Ingat doa Bapa kami, ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Berarti harus ada tindakan. Kita ini berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku seperti aku mengampuni. Kalau enggak seperti itu, kita mengalami yang namanya sesuatu yang menakutkan kalau Tuhan benar-benar enggak mengampuni kita. Saya akan tutup dengan satu cerita. Ada cerita yang terkenal sehingga menjadi satu lagu yang diciptakan karena dari peristiwa ini. Yellow tie kalau nggak salah ya. Jadi ribbon atau tali kuning itu yang diikatkan di satu pohon. Nah ceritanya gini, ada satu bapak yang dikaruniai istri dan anak-anak yang begitu manis, begitu baik. Tetapi karena bapak ini senang minum minuman alkohol yang memabukkan, sehingga seringkali justru bapak ini memukul istrinya, mengacau orang-orang yang di rumah, dan bahkan satu kali dia pikir, saya mau ke kota, saya mau ke New York untuk mencari hidup lebih baik, mungkin dengan keinginan dunia dan segalanya. Dan ketika itu dia berhasil mengambil simpanan istrinya, dia pergi bersama teman-temannya dan sempat mengalami yang namanya keberhasilan. Tapi ketika dia mengalami keberhasilan,
perangai yang dulunya itu tetap ada dalam hidupnya. Sehingga justru dia melakukan hal kriminal dalam kehidupannya sampai dia dijebloskan dalam penjara. Setelah berapa tahun dalam penjara, dia diperbolehkan pulang. Sebelum pulang dia menulis surat kepada istrinya. Dia bilang, saya minta maaf. Kalau masih terbuka pintu maaf, tolong ikatkan kain kuning atau apapun itu di pohon yang biasa kita sama-sama suka lihat di rumah. Dan ketika itu, hari-hari sebelum keluar, menantikan nggak ada surat balasan, nggak ada apapun. Wah, dia berusaha ingin melihat ada satu ikatan kuning di pohon itu. Ketika dia keluar, dia ada di bus, hampir melewati rumah, dia hampir nggak berani melihat. Dan ternyata teman-temannya tanya, kenapa kamu kok lesu seperti ini padahal kamu baru keluar. Ternyata dia cerita, saya takut menghadapi mungkin ikatan kuning itu nggak ada di pohon di rumahnya. Tapi ternyata ketika lewat, ikatan itu ada. Sehingga Bapak ini menerima pengampunan, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan yang luar biasa. Itulah berkat dari sebuah pengampunan. Nah, kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi saya ingin tutup dengan satu ayat. Bagaimana seharusnya kita melakukan kepada yang lain. Ayat yang 33, jadi naik lagi nih, mundur lagi. Dikatakan, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Jadi kita lihat orang yang mungkin menahan ini orang yang punya hutang 100. Tuhan menasihatkan, seharusnya engkau melakukan apa yang aku lakukan. Mari kita belajar melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan mengampuni kita, berarti kita pun mengampuni orang yang bersalah pada kita. Apa yang Tuhan lakukan buat kita itu seumpamanya dibandingkan yang 10.000. Tentu kesalahan orang yang kepada kita dibandingkan cuma 100 talenta. Besarnya perbedaannya itu luar biasa. Nah, jadi saya tidak panjangkan renungan kita hari ini, tapi biarlah kita mau belajar untuk melepaskan pengampunan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya dendam, punya kemarahan terhadap seseorang. Jangan tahan itu. Jangan bawa toples kemana-mana. Tetapi lepaskan pengampunan sehingga kita dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Mari kita berdoa saat ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk renungan yang singkat ini. Tapi biarlah Tuhan, Engkau terus mau ajar kami. Kami mau Tuhan dibentuk, diajar oleh kebenaran firman-Mu. Kalau ada hal-hal di antara hidup kami yang mungkin menyimpan kesalahan orang, ampuni kami. Aku mau hari ini juga melepaskan pengampunan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang, anak-anak-Mu Tuhan, yang mempunyai kehidupan yang merdeka, dibebaskan dari segala ikatan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, kita sudah sampai di ujung ibadah kita dan kita mau juga bersyukur dan menerima berkat daripada Tuhan. Kita kembali datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Walaupun kami secara online, tapi kami tahu persekutuan yang kami lakukan bersama-sama ini mengandung satu kekuatan dari Tuhan. Karena Engkau hadir dimanapun kami beribadah saat ini. Mari Tuhan kuatkan kami terus. Dan kami mau belajar bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini biarlah berkat Tuhan yang melimpah itu dicurahkan pada seluruh umat-Mu Tuhan. Di setiap rumah tangga yang ada, berkat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu. Umat yang dikasih Tuhan dimanapun engkau ada saat ini, mari arahkan tangan kita kepada Tuhan. Dan kita mau dengan bersyukur menerima dengan penuh sukacita
berkat yang Tuhan sediakan secara khusus buat setiap kita yang saat ini beribadah kepadanya. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang bersukacita dan bersyukur sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu yang akan datang.